الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang insyaAllah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mencoba-coba untuk menuliskan nikmat Allah. Dia mencoba menuliskan seluruh nikmat yang ia rasakan dalam hidupnya, sehingga dia berhasil mencatat menuliskan kurang lebih 18.000 nikmat Allah yang ia rasakan selama hidupnya di dunia. Melalui peristiwa ini nabatulung ya ya'nafung Allah subhanahu wa ta'ala kadai buangnya kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang mencoba menghitung nikmat Allah, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, benengi sininna lisanna tasi'i pancajidawa, dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan seluruh nikmat-nikmat Allah. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi, capu isininna lisanna tasi'i, akan tetapi de pana capu pamasena fong Allah subhanahu wa ta'ala ribila, habis seluruh isi lautan, akan tetapi belum habis nikmat Allah terhitung. Walau ji'na bimithlihi madada, bahkan sekiranya ditambahkan satu isi lautan lagi, maka itu pun tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk menghitungkan seluruh nikmat-nikmat Allah. Itulah sebabnya fong Allah Ta'ala de nangkana suruki untuk bilang ipapenya menah, akan tetapi fong Allah Ta'ala nasurumi simata syukuruki ipapenya menah fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disuruh bersyukur?
tak lain dan tak bukan maelo ina tambayak kifong Allah subhanahu wa ta'ala papinya menna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukuri pemberianku maka pasti akan aku tambah, wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila engkau kufur maka azabku amatlah pedih. Jadi kunci mengapa Allah menyuruh kita bersyukur, karena Allah ingin menambahkan berkali-kali lipat dari nikmat yang kita rasakan saat ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan atas dirinya. Terbukti era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de na kurang riwek kasiratue rilalan nasiyaso siwenie angkai simata beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Tatkala Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau masih senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah? Engkau adalah kekasihnya Allah, engkau adalah nabinya Allah, engkau telah dijamin masuk dalam syurganya Allah, dan engkau sudah terbebas dari yang namanya dosa. Tapi wahai Rasulullah, mengapa tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam engkau masih senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, setelah aku menimbang-nimbang, setelah aku mengumpulkan seluruh amal ibadah yang telah aku kerjakan selama hidupku di dunia, ternyata itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan atas diriku. Itulah sebabnya aku senantiasa menangis beristighfar memohon ampun kepada Allah. Semoga aku termasuk hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan atas diri kita. Pertanyaannya, kembalikan pada diri kita, sudah sampai di mana ibadah kita kepada Allah? Saat ini sudah berapa umur usia kita yang kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Quran, kalau kita ingin mencoba mengkaji, begitu banyak kisah-kisah dalam Al-Quran Allah berikan sebagai contoh. Ada hamba yang diberikan nikmat kufur atas nikmat Allah, diberikan azab yang amat pedih. Contohnya Fir'aun dan Qarun, diberikan nikmat pangkat jabatan, diberikan nikmat harta, tapi kufur, diberikan azab yang amat pedih. Demikian pula di dalam Al-Quran betapa banyak kisah-kisah teladan yang Allah contohkan kepada kita, seorang hamba yang diberikan nikmat, diuji oleh Allah, dia senantiasa bersyukur, Allah lipat gandakan nikmatnya. Salah satu contoh yang tentunya bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, hadirin yang dirahmati Allah, kisah tentang kesyukurannya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dikisahkan Allah berikan 3 keistimewaan, 3 nikmat besar. Nabi Ayub diberikan fisik yang sempurna oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk manusia yang paling tampan di masanya. Nabi Ayub diberikan harta yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, sehingga pada masa itu Nabi Ayub termasuk orang yang paling kaya. Dan nikmat selanjutnya, Nabi Ayub diberikan 12 orang anak laki-laki, semuanya anak-anak yang saleh. Hingga tiba masanya Allah ingin menguji kesyukurannya Nabi Ayub alaihissalam. Jangan sampai Nabi Ayub pandai bersyukur hanya karena diberikan nikmat harta yang banyak, fisik yang sempurna, anak-anak yang saleh. Bagaimana sekiranya kalau ketiga nikmat dicabut dalam hidupnya Nabi Ayub, masih mampukah ia menjadi hamba yang bersyukur? Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, 3 hari berturut-turut diuji akan kesyukurannya Nabi Ayub alaihissalam. Hari pertama diuji oleh Allah,
habis seluruh harta bendanya Nabi Ayub. Peternakannya mati seluruh, hewan ternaknya, kebunnya kebakaran, rumahnya kebakaran, habis seluruh hartanya. Seketika Nabi Ayub menjadi orang yang paling miskin. Pertanyaannya, apakah Nabi Ayub berhenti bersyukur kepada Allah? Justru bertambah ibadah dan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menganggap bahwa harta hanyalah titipan. Harta hanyalah titipan dari Allah. Kapanpun Allah mau, harta akan meninggalkan kita. Di hari kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ayub diuji. 12 orang anaknya yang saleh semuanya dimatikan secara bersamaan. Mati 12 anak yang saleh. Pertanyaannya, apakah Nabi Ayub berhenti bersyukur dan ibadah kepada Allah? Bertambah 2 kali lipat ibadah dan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari selanjutnya kembali diuji Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji Nabi Ayub dengan sebuah penyakit, yang mana penyakit yang dialami Nabi Ayub dalam sejarah disebutkan belum pernah dialami oleh manusia sebelum Nabi Ayub, dan tidak akan pernah dialami oleh manusia setelah Nabi Ayub alaihissalam. Artinya, tidak ada satupun manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam nanti sampai hari kiamat, tak satupun manusia yang diberikan ujian penyakit mengalahkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Karena disebutkan tidak pernah dialami oleh manusia sebelum Nabi Ayub, dan tidak akan pernah dialami oleh manusia setelah Nabi Ayub. Artinya, satu-satunya manusia yang diuji dengan penyakit yang paling parah tak lain dan tak bukan adalah Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang menyebutkan bahwa membusuk seluruh anggota tubuhnya. Ada yang bilang dipenuhi ulat seluruh tubuhnya, kecuali hanya lidah dan hatinya saja. Jadi penyakit luar dalam tubuhnya, kecuali hanya lidah dan hatinya saja yang tidak diberikan penyakit. Lalu apa yang dibacakan Nabi Ayub di hadapan Allah? Ya Rabb, aku ikhlas, aku ridha dengan ujian penyakit yang Engkau berikan, tapi hamba mohon wahai Allah, jangan pernah Engkau berikan penyakit pada lidah dan hatiku, karena lidahku aku gunakan untuk senantiasa berzikir menyebut namamu, dan hatiku senantiasa aku gunakan untuk bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Puluhan tahun penyakit itu dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam, sampai diasingkan dari umatnya sendiri, diisolasi jauh dari keramaian, diisolasi jauh dari umatnya sendiri. Yang setia mendampingi hanyalah istri seorang, sampai istrinya pun mengeluh kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan berkata, wahai suamiku tercinta, engkau adalah kekasihnya Allah, engkau adalah nabinya Allah, mengapa engkau tidak minta doa kepada Allah untuk disembuhkan engkau dari penyakitmu? Karena engkau kekasih Allah, pasti Allah akan menyembuhkan engkau dari penyakit ini. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai istriku tercinta, aku malu meminta kepada Allah, karena penyakit yang Allah berikan baru aku rasakan selama 20 tahun lamanya, sedangkan Allah sudah memberikan aku nikmat selama 40 tahun lamanya. Malu aku minta kepada Allah, tidak sebanding nikmat 40 tahun dan penyakit yang baru aku rasakan selama 20 tahun lamanya. Hingga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika penyakitnya Nabi Ayub sudah mengganggu ibadahnya di usianya 75 tahun, sudah mengganggu ibadahnya, bukan ia tidak mampu lagi menghadapi ujian penyakit yang Allah berikan, tapi penyakit itu sudah mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Allah berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Tatkala Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, apa doanya Nabi Ayub? Anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini adalah ujian darimu wahai Allah. Kalau bukan Engkau yang mengangkat penyakit ini, lalu kepada Tuhan siapa lagi tempat aku meminta, sedangkan Engkau lah zat yang maha pengasih dan penyayang. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam, sampai tanpa jarak sedikit pun Allah angkat penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam, disembuhkan dari penyakitnya. Usianya 75 tahun ketika Allah angkat penyakitnya. Penampakannya seperti seorang pemuda yang berusia 25 tahun. Usianya 75 tahun, tapi penampakannya seperti usia 25 tahun. Demikian pula istrinya Nabi Ayub yang tadi usianya sudah 65 tahun. Tapi karena sabar mendampingi sang suami tercinta, Allah pun rubah fisiknya menjadi seorang wanita seperti seorang wanita yang berusia 20 tahun. Usianya 65 tahun, tapi fisiknya sama dengan fisik 20 tahun. Nikmat selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah anugerahkan, Allah takdirkan istrinya Nabi Ayub melahirkan 12 kali. Setiap kali melahirkan anak kembar. Yang tadinya mati 12 orang laki-laki yang saleh, bersyukur kepada Allah, Allah ganti menjadi 24 anak yang saleh. Dan plus anak yang dilahirkan adalah anak yang pernah meninggal 12 orang, yang dilahirkan persis wajahnya dengan anak-anak yang meninggal 12 orang tadi, ditambah dengan kembarannya. Anugerah selanjutnya ketika Nabi Ayub sudah sembuh dari penyakitnya, umatnya datang berbondong-bondong menjegur Nabi Ayub. Ada yang menyerahkan perkebunannya, ada yang menyerahkan hewan ternaknya, ada yang menyerahkan uangnya, ada yang menyerahkan emas. Sehingga Nabi Ayub kekayaannya dirubah oleh Allah menjadi 70 kali lipat kekayaan. Apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub hadirin yang dirahmati oleh Allah, bisa saja dirasakan oleh umat-umat saat sekarang ini, termasuk kita, kalau saja syukurnya kita sama dengan kesyukurannya Nabi Ayub alaihissalam. Bagi kita yang sudah mengalami penyakit yang parah dan sudah lama kita menderita penyakit, maka hendaknya mengamalkan doanya Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat 83, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu yang kita baca, itu yang kita amalkan, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Kalau saja penyakit yang paling parah seperti penyakitnya Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah, terlebih-lebih lagi penyakit yang kita rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan parahnya penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة